Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1105 akhirnya keluar juga, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1105 diberi judul Puncak Kebodohan. Informasi pertama, kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, berada di dekat mesin pembuat makanan, Jai. Setelah menghilang tujuannya, ternyata mesin pembuat makanan, Leo. Nampaknya yang pernah muncul di awal-awal Arch Pulau Egghead. Luffy ngisi tenaga dulu, Leo, sebelum lanjut bertarung habis-habisan untuk mengakhiri Arch kali ini. Berlanjut, Admiral Kizaru menghancurkan tabung vakum roket yang menuju Labu Fest. Memang benar-benar sudah pasti Admiral Kizaru memilih jalan sesuatu yang dia katakan keadilan, meskipun itu menyakiti orang-orang yang dia kenal atau orang terdekatnya. Dan mungkin bisa dikatakan bukan sebuah keadilan, karena yang dilindunginya adalah aib dunia One Piece, tirani yang ada di puncak dunia, Gorosei. Berlanjut, Sanji akan mendapatkan sesuatu di chapter kali ini. Wow, panggung besar sedang disiapkan untuk sang pangeran Germa Double Six. Apakah dia akan melawan Saturn dengan asumsi api neraka biru yang akan membakar iblis, atau kecepatan cahaya Admiral Kizaru akan ditahan oleh kecepatan dari seseorang yang bisa dikatakan tercepat di kelompok bajak laut topi jerami? Menarik. Dan chapter kali ini diakhiri dengan hancurnya kapal laut yang hendak menenggelamkan kapal staf peneliti dan teknisi evakuasi yang bekerja di Pulau Egghead. Kapal laut dihancurkan oleh pihak tak dikenal. Salah satu marinir atau angkatan laut berteriak untuk menghubungi Admiral Kizaru dan berkata, mereka menuju ke Egghead. Widih, mantap. Siapa kira-kira ini, Leo? Apakah Monkey D. Dragon atau kelompok revolusioner, atau justru pihak yang memang sempat terlihat menuju ke Pulau Egghead, yaitu kelompok bajak laut Kurohige? Atau justru opsi lainnya seperti kedatangan armada Grand Fleet Yonko Mugiwara no Luffy, karena kabar tentang Pulau Egghead sudah tersebar ke seluruh dunia, dan jika mereka membacanya, tentu mereka tak akan tinggal diam, karena sumpah dan janji mereka adalah bersama sebagai Grand Fleet Yonko Mugiwara no Luffy. Kabar selanjutnya, minggu depan tidak libur. Mantap. Leo, setelah membahas spoiler One Piece chapter 1105, marilah kita sejenak mengulang apa yang terjadi di One Piece chapter 1104, sekaligus membahas beberapa informasi anime manga One Piece dalam satu minggu sebelumnya. One Piece chapter 1104 dibuka dengan adegan fenomena Bartolomeo Kuma yang sukses melakukan serangan telak kepada Saint Saturn yang membuat petinggi pemerintah dunia itu terhempas hingga membuatnya terluka sangat parah. Kedatangan Kuma di Pulau Egghead tentunya mengejutkan banyak orang, terutama Saint Saturn, mengingat dirinya telah menekan tombol penghancur Kuma sejak kaburnya Kuma di Tanah Suci Marizoa. Tapi nyatanya Kuma datang ke Pulau Egghead dengan spektakuler dan menyerang Saint Saturn dengan pukulan yang sangat kuat, di mana kedatangan Kuma ini dikatakan oleh Dr. Vegapunk sebagai kekuatan cinta atau power of love. Tentunya kita juga diperlihatkan banyak momen bagus lainnya yang terdapat dalam One Piece chapter 1104, seperti adegan regenerasi Saint Saturn, Sanji dan Franky mulai melakukan serangan balik, hingga operasi Buster Call dimulai. Dari begitu banyak adegan menarik One Piece chapter 1104, Marga Anime mencoba membahas beberapa informasi anime manga One Piece menjadi beberapa bagian. Kita mulai dengan membahas tentang menghilangnya bakat Sencho Monkey D. Luffy serta keterkaitannya dengan Buster Call.
Dalam panel One Piece 1104, salah satu perwira angkatan laut mengatakan bahwa Luffy telah menghilang tanpa jejak. Di mana menghilangnya Luffy ini membuat banyak orang berpikir akan terjadi hal mengejutkan antara Luffy dan robot kuno. Yap, robot kuno yang kita tahu dalam chapter 1092 diperlihatkan bergerak, dan Saint Saturn juga menyinggung bahwa di Egghead Luffy telah membangkitkan kekuatan kuno. Dari pandangan tersebut, marga anime berasumsi bahwa robot kuno dan Luffy nantinya akan memiliki peran untuk menggagalkan Buster Call dari pemerintah dunia, yang membuat penyerangan ke Pulau Egghead menjadi kegagalan pertama kalinya pemerintah dunia dalam melenyapkan sebuah pulau. Dan kita tahu, dalam chapter 1078, narator juga menyinggung tentang peristiwa Pulau Egghead akan menggemparkan seluruh dunia, di mana marga anime mengartikan peristiwa besar tersebut adalah tersebarnya berita robot kuno telah muncul sejak terakhir kali muncul 200 tahun yang lalu. Menarik untuk ditunggu. Kemudian dalam chapter 1104, kita juga mendapatkan prestasi luar biasa dari Franky sebagai salah satu kru bajak laut topi jerami. Sejak Ars Wano Kuni, potensi Franky sebagai kru baka Sencho mulai diperlihatkan Oda Sensei. Momen pertamanya yaitu saat dirinya menggilas wajah dari Yonko Big Mom dan berhasil mengalahkan salah satu dari Tobi Roppo. Dan di Ars Egghead yang bertemakan ilmu pengetahuan, kita akhirnya diperlihatkan prestasi luar biasa dari Franky, dimulai dari dirinya yang berhasil menyelamatkan Luffy dari Saint Saturn hingga diakui sebagai kru yang kuat, hingga aksinya di chapter 1104 dengan sukses mampu melubangi Saint Saturn dengan serangan Radical Beam. Dari apa yang dilakukan Franky di Ars Egghead membuat kita berpikir bahwa Franky saat ini bisa dikatakan sangat kuat, dan kekuatannya mungkin bisa bersaing atau disejajarkan dengan Jinbe dan Robin sebagai petarung tengah bajak laut topi jerami. Kemudian selanjutnya ada aksi dari Pangeran Germa Vinsmoke Sanji yang telah lama kita tunggu-tunggu, di mana kita mengetahui Sanji adalah salah satu petarung yang tersisa di kota Egghead atau Pulau Egghead setelah Kuma di chapter 1104 diperlihatkan tidak bergerak, Luffy yang menghilang, hingga Franky yang terlempar setelah diserang oleh Kizaru. Dari momen tersebut kita menunggu aksi apa yang akan dilakukan Sanji. Apakah hanya sekedar bertarung menghadapi Admiral Kizaru, atau Sanji justru melakukan momen besar yang hingga saat ini disembunyikan Oda Sensei? Marga anime pun teringat dengan Color Split chapter 1078 di baju Sanji yang bertuliskan Kill two birds with one stone, yang memiliki makna melakukan dua hal sekaligus dalam satu waktu. Dari clue tersebut, marga anime berpikir Sanji juga akan melakukan hal besar nantinya dalam misi melawan Saint Saturn dan Admiral Kizaru. Dan hal tersebut menarik untuk ditunggu, khususnya oleh penggemar Vinsmoke Sanji. Kemudian selanjutnya kita beralih ke informasi anime One Piece dalam 1 minggu sebelumnya, di mana anime One Piece akhirnya memasuki episode ketiga Ars Egghead, yaitu episode 1091, dengan mengadaptasi manga One Piece chapter 1062. Kita diperlihatkan momen badas Roronoa Zoro saat Sokka memberitahu Lilith jika sosok di depannya adalah Roronoa Zoro, sosok yang sewaktu-waktu bisa melenyapkan Fang Lilith dalam sekejap mata. Lalu kemudian dalam episode 1091 kita juga diperlihatkan gambaran kota masa depan Pulau Egghead saat dianimasikan, di mana kita menyaksikan kota super modern dengan berbagai hologram yang sangat keren. Lalu selanjutnya, marga anime akan membahas tentang anime Monster yang telah rilis pada hari Minggu yang lalu dengan durasi 25 menit, dengan mengadaptasi One Shot Monster yang bercerita tentang kisah dari Dewa Pedang Ryuma. Dalam episode singkat tersebut kita mendapatkan banyak adegan keren tentunya, di mana kita akhirnya diperlihatkan
animasi dari pertarungan Shirano melawan Ryuma yang sangat keren. Dalam adegan tersebut terlihat Ryuma sangat ahli dalam menggunakan pedang hingga mampu mengalahkan sosok seperti Shirano dengan sangat mudah. Kemudian hal yang tidak kalah keren lainnya yaitu pertarungan Ryuma melawan Dragon yang sangat fenomenal, di mana di anime Monster kita akhirnya mengetahui bagaimana Ryuma mengalahkan Dragon atau naga dan mengetahui betapa hebatnya sosok Ryuma di masa lalu. Dan tentunya timbul pertanyaan dari para nakama, apakah anime Monster adalah cerita canon? Nah, di sini Marga Anime akan memberikan jawabannya. Dari ending anime Monster, kita diperlihatkan adegan Roronoa Zoro dan Ryuma saat di trailer bar, dan sudah dipastikan bahwa Ryuma adalah karakter canon yang masuk ke dalam cerita One Piece. Namun di sini Marga Anime akan sedikit mengkoreksi bahwa adegan pertarungan Ryuma dengan Dragon atau naga dalam anime Monster bukanlah cerita canon, karena adegan pertarungannya berlatarkan sebuah tempat yang tampaknya bukan berasal dari negeri Wano Kuni. Kalau kita kembali melihat chapter 937, Gyukimaru pernah berkomentar bahwa Dewa Pedang Ryuma membunuh Dragon atau naga di atas kota Wano Kuni. Dan di anime Monster sendiri kita melihat Ryuma membunuh Dragon bukan di atas kota Wano Kuni, melainkan sebuah tempat yang berbeda. Artinya cerita tentang Ryuma membunuh Dragon adalah canon. Namun adegan tempat saat Ryuma memenggal Dragon di anime Monster bukanlah adegan canon. Mungkin kita akan mendapatkan jawabannya saat ending One Piece nanti, saat Oda Sensei memperlihatkan kilas balik Ryuma pada karakter Roronoa Zoro. Menarik untuk ditunggu. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.